wa bihi nasta'inu umurid dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mama-mama yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita yang hadir di sini mendapat kesempatan untuk diampunkan segala dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah duduk kita di sini juga akan menjadi sebab diijabahnya doa-doa kita. Amin. Baik, untuk sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepada Ustadz Hasim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, as-salawatul khamsah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza ijtanabil kaba'ir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini, hari yang terbaik di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita, tepatnya hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Allah masih memberikan kita karunia, Allah masih memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga tidak kalah pentingnya Allah masih berikan kita nikmat dihadirkan teman-teman, saudara-saudara, suami atau istri yang salih dan salihah. Karena ini adalah nikmat yang terbesar yang kedua setelah Allah berikan kita hidayah. Nabi mengatakan kepada kita, qad aflaha, sungguh beruntung kata Rasulullah. Siapakah orang yang beruntung itu? Man hudiya ilal Islam,
Orang yang beruntung yang pertama adalah mereka orang yang diberikan hidayah, bisa menerima dan masuk ke dalam Islam. Wa ruziqa kafafa. Keberuntungan yang kedua adalah orang yang setelah diberikan oleh Allah nikmat hidayah masuk Islam, wa ruziqa kafafa, diberikan rezeki yang cukup. Ingat, di situ Rasulullah menggunakan kata kafafa. Kaffa artinya cukup. Dan Allah sudah tentukan dalam kehidupan kita. Ketika Allah turunkan ayat yang terakhir dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma, pada hari itu. Hari itu adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi Haji Wada, tepatnya ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Allah sempurnakan agama Islam ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita salah satunya disunnahkan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Salah satunya karena Allah sempurnakan Islam di tanggal itu. Setelah Islam sempurna, maka Allah kemudian sempurnakan, cukupkan. Apa yang Allah cukupkan? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Makanya nikmat yang kedua, setelah Rasulullah katakan beruntung orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Hudiya ilal Islam, diberikan petunjuk masuk dalam Islam, diberikan rizki yang cukup. Makanya kalau ada orang yang punya hutang, orang yang suka kredit, itu bukan rizkinya yang tidak cukup, hanya gaya hidupnya yang menjadikan dia harus kehidupannya seperti itu. Makanya kalau rumus fisika itu kan apa? Setiap ada gaya, maka gaya itu akan senantiasa berbanding lurus dengan tekanan. Maka ketika orang hidupnya semakin gaya, maka akan semakin tertekan. Makanya tetangganya gaya, pengen ikut gaya, ya sudah hidupnya akan tertekan. Maka ya Allah, Rasulullah katakan warusiku kafafa, Allah berikan rezeki yang cukup. Bahkan kemudian apa? Jaminannya orang yang diberikan hidayah masuk Islam, selain diberikan rezeki yang cukup, yang ketiga apa? Wa qanna'allahu mimma ata. Allah hadirkan dalam hidupnya sifat qanaah. Jadi alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kita nikmat. Nikmat diberikan hidayah, nikmat dicukupkan rizki, nikmat diberikan rasa cukup dengan kita punya sifat qanaah. Dan di antara nikmat ini yang juga tidak kalah pentingnya, Allah hadirkan dalam kehidupan kita teman-teman yang saleh. Makanya kita hadir ke majlis ta'lim. InsyaAllah yang hadir ke majlis ta'lim adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih akan lanjutkan tema kita, salatku menghantarkanku ke surga. Pada pertemuan ini banyak sebenarnya yang ingin kita bahas. Kita bahas dulu persiapan salatnya, tata cara salatnya, atau salatnya yang sia-sia. Mana yang mau dibahas duluan? Dengan pesanan, mau ikut yang mana? Persiapan salat, kemudian gerakan bacaan salatnya yang sudah diberikan fotokopiannya, atau yang ketiga salat yang sia-sia. Yang mana yang kita bahas? Semua ya. Kalau semua kita bahas pertama dari tata cara salat. Yang pertama, bukan tata cara, dari persiapan sebelum kita berdiri melaksanakan salat. Baik. Dibuka di Al-Quran. Yang bawa Al-Quran kita buka dulu di surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Silahkan semuanya buka Qurannya atau HP-nya yang ada aplikasi Quran, silahkan dibuka surah Al-Jum'ah. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketemu? Persiapan dulu. Persiapan
atau juga kita maknai bersegera. Di Al-Quran kata-kata bersegera itu ada dua. Yang pertama wasari'u, ini yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sedangkan kata-kata bersegera yang kedua yaitu menggunakan kata fas'au. Ayat yang keberapa? Ketemu surah Al-Jumu'ah? Ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, siapa yang Allah seru? Amanu. Kenapa kok amanu? Karena yang diminta oleh Allah untuk sholat hanya mereka orang-orang yang beriman. Makanya seruannya sudah tingkatan level yang kedua. Karena seruan di Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ya ayyuhan nas, sifatnya umum, mengenai semua manusia. Mau dia Islam ataupun dia tidak Islam, juga dapat seruan ayat ini, ya ayyuhan nas. Tapi kalau tingkatan yang kedua Allah khususkan, maka digunakan amanu. Ketika Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au. Fas'au artinya bersegera. Di surah Ali Imran ayat 133 sama wasari'u, artinya juga sama bersegera. Hanya perbedaannya, kalau wasari'u itu bersegera tanpa persiapan. Yang ini wasari'u ini tanpa persiapan. Kenapa tanpa persiapan? Karena kata sari'u itu terkait dengan dosa manusia menuju kepada maghfirah. Jadi yang pertama, kata bersegera digunakan kata wasari'u digandengkan dengan ila maghfirah, menuju kepada ampunan Allah. Kalau menuju kepada ampunan Allah ini maknanya taubat, maka taubat jangan ditunda. Makanya kemudian setiap habis kita melaksanakan dosa besar apapun dosanya, kalau kita ingin bertobat, apa sunnahnya dari Rasulullah? Nabi kemudian apa? Idza akhtal abdu, jika seorang hamba itu melakukan dosa, tsumma qama yusalli, kemudian dia ambil wudu, setelah itu sholat 2 rakaat, inilah yang disebut dengan sholat taubat. Makanya kalau kita mau bertaubat dari dosa besar yang kita lakukan, sebelum kita benar-benar bertaubat, maka tandai taubat tersebut dengan 2 rakaat. Dan ingat, untuk masalah maghfirah ini gak usah kita tunda. Seperti mungkin suami ibu atau ibu sendiri, pekerjaan aktivitas kesehariannya untuk aktivitas untuk mencari dunia, ternyata pekerjaannya ada unsur haramnya. Sebagai orang yang beriman, kalau kata wasari'u, jangan ditunda dulu. Kalau gak kerja begini saya makan apa? Sambil mencari pekerjaan yang lain, ngirim, baru nanti kalau sudah ada yang diterima, baru saya mau berhenti. Ini berarti apa? Menunda, berarti bukan wasari'u. Makanya ketika sahabat itu keluar dari kota Mekah saat itu, untuk apa? Berdagang, keluar dari Mekah ke Syam. Sampai kemudian selesai perdagangannya, sudah laku semua, dia kulaan. Yang dikula itu apa? Khamar. Karena dulu di kota Mekah awal mula turunnya ayat itu tidak mengharamkan khamar, hanya membatasi jangan sampai mendekati sholat baru minum. Kenapa? Karena takut ketika nanti pas sholat masih dalam kondisi mabuk. Akhirnya boleh habis sholat, la taqrabus sholat wa antum sukara, jangan dekati sholat kalau dalam kondisi mabuk. Apa definisi mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Maka kalau kita sholatnya belum tahu apa yang kita baca, berarti sholat kita, saya nggak ngomong loh. Makanya sekarang habis itu tak kasih langsung fotokopian. Untuk apa? Nanti biar dicek bacaan sholatku itu mengikuti hadis yang riwayat siapa. Jangan lagi nanti habis kajian masih apa?
hadis riwayat guru SD, sudah itu nggak zaman. Karena kita selama ini yang kita hafal hanya itu. Makanya nanti fotokopi itu dicari mana yang terbaik di antara bacaan itu, kemudian terjemahkan. Maka nanti ketika sholat kita sudah tidak dalam kondisi mabuk. Maka kemudian apa? Ketika sudah sampai di perbatasan kota Mekah, ketemu dengan sahabat yang tidak keluar dari Mekah. Ternyata sahabat ditanya, "Wahai sahabatku, ketika aku keluar dari kota Mekah untuk berdagang ini, ayat apa yang turun, yang Allah turunkan kepada Rasulullah?" Apa jawabannya? Ayat yang turun adalah larangan minum khamr. Kulaan khamr yang paling mahal sudah. Kemudian baru mau masuk ke kota Mekah, pintu Mekah, ternyata baru didengar bahwa khamr itu sudah haram. Seketika itu kemudian kulaannya ini dibuang, bahkan penduduk kota Mekah seolah banjir dengan khamr. Kenapa? Ini maknanya sari'u. Kalau sari'u itu menuju ampunan Allah, jangan ditunda. Sama dengan kita bersalah dengan tetangga, kita bersalah dengan orang lain, jangan tunggu halal ya halal. Kan kita kalau taubat sebentar, kan masih muda. Nanti kalau sudah umur 40 nanti santai, masih nanti 60. Ini salah, makanya bahasa syariah. Tapi kalau untuk sholat itu digunakan kata fas'au. Tahu sa'i? Apa sa'i itu? Ya, berjalan cepat. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Makanya ketika perintah untuk sholat itu fas'au, bersegera. Apa makna bersegera? Di sini bersegeranya dengan persiapan. Jadi kalau sholat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, bersegera menuju kepada Allah, tapi persegeranya di sini penuh dengan persiapan. Apa persiapan yang perlu kita siapkan untuk sholat? Yang pertama, insyaallah saya yakin sudah bisa. Yang pertama harus dalam kondisi suci, ini yang pertama. Ya Allah, sudah gak ada masalah ini. Apa kata Rasulullah itu? Miftahus shalah, kunci salat itu at-tahur. Kunci dari salat itu adalah suci. Baik itu suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badan kita. Maka kunci salat miftahus shalah at-tahur. Kemudian wa tahrimuhu at-takbir. Dan salat itu dimulai dengan takbir, wa tahliluhu at-taslim. Dan salat itu ditutup dengan salam, bukan salaman. Cukup dengan salam. Jadi yang pertama, insyaallah semuanya harus suci. Yang kedua, pakaian menutup aurat. Ini persiapan untuk salat. Bagi perempuan, apa auratnya dalam salat? Semua anggota tubuh bagi perempuan adalah aurat kecuali wajah sama tapak tangan. Tapak itu namanya tapak itu bukan hanya depan. Kalau ini kan depannya saja. Sebenarnya tapak itu berarti ini. Pokoknya pergelangan ini depan sama belakang ini masuk kategori tapak. Berarti masih boleh terlihat. Kalau nanti mau pakai pakaian yang ada pecantolan di sini, ada hangernya sampai ke sini, nggak masalah. Untuk bentuk kehati-hatian. Kenapa? Kadang ketika kita takbir kayak begini, ini turun. Ketika sudah turun, kemudian melewati dari tapak ini, maka auratnya kemudian terbuka. Maka untuk lebih aman bagi perempuan, ketika pakai mukena, maka takbirnya di dalam, mana itu aman. Kenapa? Kan pakaian kita kadang perempuan di sini apa? Lebar. Kadang ketika berjalan, ketika ini, maka kalau ini sudah turun, ini sudah terbuka auratnya. Lebih-lebih ketika terbuka aurat itu ketika dalam sholat, maka kemudian salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Makanya ketika kita lebar pakaiannya, maka boleh pakai apa namanya? Apa dalaman itu? Hand sanitizer. Saya agak paham itu. Ya sudah. Jadi untuk anti kehati-hatian. Jadi kalau nanti terutama kita dalam kondisi sholat, ini auratnya perempuan. Makanya ketika perempuan, walaupun yang pakai cadar sekalipun, ketika sholat ini dianjurkan untuk dibuka. Kenapa harus dibuka? Salah satunya ketika kita sujud,
maka hitung dengan dahi ini hitungannya 1. Kan kita harus sujud di atas 7 anggota tubuh. Mana yang 7? Ini 1. Jadi hitungannya begini, ini 1. Jadi kalau hanya ini nempel, ini gak nempel, berarti gak sah. Makanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 anggota tubuh harus nempel. Kalau kemudian kita menggunakan penutup apa nih? Pakai masker lah. Kita pakai masker dalam sholat bukan kondisi darurat, maka kita tidak diperkenankan untuk menggunakan itu. Kecuali sekarang kalau kita pakai masker dalam sholat itu karena kondisi kita masih kondisi darurat. Makanya kemudian kita kalau sudah hukum darurat, sudah namanya darurat, tidak bisa hukum normal ditetapkan untuk hukum darurat. Kemudian yang selanjutnya, terutama nanti di sini sampaikan pada anak ibu, di menutup aurat itu, kalau mau sholat jangan suruh pakai kaos. Karena nanti paling banyak itu, coba perhatikan, anak-anak yang pakai kaos, para pekerja kadang ketika sholat pakai kaos, pakai celana jeans, ketika sujud itu mohon maaf, bagian belakangnya ini terbuka. Kan salah satu syarat sahnya sholat apa? Menutup. Berarti kalau nyata-nyata terbuka, apa sholatnya? Tidak sah. Makanya kemudian di masjid-masjid, sebagian masjid yang sudah paham dengan sunnah itu menyediakan rompi yang sampai panjang segini. Makanya kalau sholat sebenarnya paling pas itu untuk laki-laki pakaiannya harus di bawahnya pantat, harusnya. Makanya kalau tradisi Melayu, Malaysia contoh, itu kalau pakaiannya itu sudah pakai apa namanya? Sudah pakai baju, kemudian di bagian sininya ditutupi dengan sarung. Kenapa? Karena ketika sujud, bagi laki-laki ketika sujud lebih-lebih mungkin pakai celana, itu kan kemudian bagian belakangnya apa? Membentuk. Makanya kemudian agar tertutupi bentukan itu, maka pakaiannya harusnya di bawah bagian belakang ini. Ini untuk menutup aurat, bentuk kehati-hatian. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid, ternyata mendapati sahabat sedang mandi di tempat umum, mandi di sungai. Ini zaman kita dulu kecil. Kalau enggak Ustaz, kalau saya dulu kecil memang sama, sering mandi di sungai. Sekarang aja malu. Apa? Kemudian Nabi melihat orang sahabat itu mandi di masjid. Akhirnya ketika khutbah Jumat yang disampaikan larangan membuka aurat mandi di tempat umum, maka harus menggunakan basahan. Akhirnya kemudian kata-kata itulah yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mandi dalam kondisi apapun maka harus menggunakan basahan. Yang kedua, ulama yang kedua mengatakan kalau sudah menggunakan penutup, sudah ada kamar mandi yang tidak tampak, maka sebagian ulama mengatakan boleh tidak menggunakan basahan. Jadi di sini yang paling penting menutup aurat. Karena orang yang terbiasa mandi atau mungkin terbiasa terbuka auratnya nanti kayak nyuci di tempat umum, salah satu asbab akan mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, persiapan yang ketiga, ini persiapan yang ketiga harus di sini yang perlu hati-hati, yaitu tempat sholat. Tempat sholat, semua tempat itu boleh dipakai untuk sholat, hanya dua yang nggak boleh. Mana yang nggak boleh? Satu, kuburan. Yang kedua, kamar mandi. Selebihnya di luar dua tempat ini, maka semua bumi Allah ini adalah masjid. Apa kata Rasulullah? Al-ardu kulluha masjid. Semua bumi Allah ini adalah tempat salat, tempat sujud. Illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Makanya hati-hati yang suka ziarah ke kubur. Lebih-lebih para perempuan, kehati-hatiannya perlu ditekankan. Apa kata Rasulullah? La'anallahu zawarat. Allah melaknat para wanita yang senantiasa suka berziarah kubur. Kenapa? Karena timbulnya pertama kali syirik dalam sejarah Islam itu adalah bersumber dari
kubur. Makanya kemudian Nabi melarang jangan sampai, apa kata Rasulullah, la tusallu 'alal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan engkau salat menghadap ke kuburan dan jangan engkau berdiri atau duduk di atas kuburannya. Ini larangan. Bahkan seandainya tahu dosanya orang yang duduk di atas kuburan, itu lebih baik pakaiannya itu terbakar daripada harus duduk di atas kuburan. Tapi ternyata orang Indonesia senang ibu. Bahkan kuburan dijadikan apa? Tempat jualan. Lihat di Surabaya itu, saya kalau pulang tuh Surabaya sebelah kiri itu kan kuburan, tapi ya orang jualannya di situ. Ya Allah, ya rokokan ngopi di situ. Akhirnya kemudian mejanya apa? Nisannya tuh jadi meja, jadi tempat untuk menaruh kopinya. Ya Allah. Nabi begitu melarang, dan ini bentuk kehati-hatian. Makanya Allah larang masjid yang ada kuburannya untuk kita sholat di situ. Dan ternyata banyak kita Indonesia ini yang meletakkan kuburan di masjid. Padahal ini nggak boleh. Ingat Rasulullah katakan apa? Dalam sebuah hadis, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat menghadap kubur dan juga jangan duduk di atas. Di hadis yang lain, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadul qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Allah melaknat orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi masajid. Dan kalau kita ternyata lihat, terutama di sekitar kita, masyarakat kita, kadang ketika sudah ke kuburan, banyak orang yang kadang sholat di kuburannya. Na'udzubillah. Jadi kalau sholat itu silahkan di masjid. Kalau mau mendoakan kepada ahli kubur silahkan. Karena Nabi saja ketika Rasulullah sudah tinggal di kota Madinah, Nabi biasa ziarah ke makam Baqi. Dan Nabi ketika ziarah ke makam Baqi hanya sebatas mengucapkan salam, mendoakan, selesai itu kemudian beliau keluar. Nabi nggak pernah bawa bunga, tidak pernah bawa air. Yang Rasulullah pernah lakukan ketika melewati dua kubur karena dalam kondisi disiksa. Dan ini mukjizat yang Allah tunjukkan pada Nabi, bahwa Nabi ditunjukkan oleh Allah dua orang yang dikubur ini dalam kondisi disiksa. Dan ini gak bisa dijadikan patokan bagi kita. Kenapa? Karena Nabi itu Allah berikan mukjizat, akhirnya diperdengarkan bahwa yang di dalam sedang. Akhirnya Nabi hanya mengambil pelepah kurma yang masih basah, dipotong jadi dua, ditancapkan. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, ringankan siksanya orang yang dikubur sampai pelepah kurma ini kering. Ini pelajaran bagi kita bahwa kalau ada anggota keluarga kita, ada mungkin bapak kita, suami kita, atau mungkin nenek kita, kakek kita, kemudian sudah meninggal dan mungkin disiksa oleh Allah. Setelah itu kemudian kita mendoakan, maka bisa jadi doa ini penghalang atau peringankan. Allah ringankan siksanya orang yang dikubur. Bahkan bisa jadi doa yang kita lakukan itu bisa mengangkat siksa oleh Allah bagi orang-orang yang berada di dalam kubur. Apa buktinya? Ketika Nabi mendoakan orang yang dikubur, ternyata diringankan oleh Allah. Maka di sini yang pertama, kita tidak boleh sholat di kuburan dan tidak boleh sholat di kamar mandi. Makanya di sini kalau kita wudhu di kamar mandi, maka tidak boleh menyebut nama Allah di dalamnya. Padahal Nabi kemarin mengatakan setelah kita bahas bulan yang lalu, la wudu'a. Masih ingat hadis ini? Alhamdulillah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Kata Nabi, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Gimana kalau wudunya di kamar mandi, yang kamar mandi itu langsung bergabung dengan WC? Baca bismillahnya di dalam hati. Tidak boleh kata Allah terucap di kamar mandi. Lebih-lebih kemudian nyanyi di kamar mandi, jangan. Karena kamar mandi itu adalah, makanya jangan bikin kamar mandi yang sangat indah, jangan. Benar ibu.
Jadi kalau ada orang posting kamar mandinya indah, seindah-indahnya kamar mandi itu adalah seburuk-buruk tempat. Kenapa? Karena di situ ada setan. Siapa setannya? Khubuthi, setan laki-laki, wal khaba'ith. Makanya kalau kita masuk kamar mandi lupa baca itu, kalau perempuan yang masuk maka yang seneng nanti khubuth, setan laki-laki. Apa mandi kemudian di kamar mandi begitu lama, nyanyi-nyanyi, merenungi nasib atau mencari apa di kamar mandi, jangan. Karena seindah-indahnya kamar mandi itu tetap namanya kamar mandi tempat yang buruk, yang tidak boleh nama Allah terselip di dalamnya. Makanya nggak boleh kita mengatakan di mana Allah, Allah berada di mana-mana. Itu nggak benar. Kalau tanyain Allah, di mana Allah? Istawa al-arsh. Allah itu istawa di arsh. Selesai. Kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah juga ada di, berarti ini ada untuk bentuk sebuah penghinaan. Makanya di sini jangan sampai kita sholat di atas tempat sholat yang masjidnya itu adalah mungkin ada kuburannya atau bekas kuburan. Jadi mungkin ada kuburan yang kemudian habis itu diratakan, dibangun masjid di atasnya, maka jangan sholat kita di situ. Yang kedua, kamar mandi tidak boleh kita jadikan tempat untuk sholat. Yang selanjutnya, yang keempat, menghadap kiblat. Ini jelas, ini bentuk kehati-hatian Bunda. Tolong dicek nanti di rumah masing-masing. Sudahkah sholat kita itu lurus dengan kiblat? Pernah ngecek? Kita sholat itu karena mengikuti apa? Masjid. Oh, masjid depan itu menghadap ke sana. Berarti saya sholat juga harus. Padahal bisa aja di posisi rumah kita dengan posisi masjid beda. Makanya dalam 1 tahun itu ada 2 kali kita disuruh ngecek posisi sholat kita. Sudahkah sholat kita itu benar-benar lurus menghadap ke arah kiblat? Makanya 1 tahun ada 2 momen di waktunya habis sholat asar, kalau tidak salah jam 4 mendekati jam 5, pas di saat itulah matahari pas berada di tengah-tengah Ka'bah, di atasnya Ka'bah. Makanya kalau sudah pas di atasnya Ka'bah, kemudian apa? Hanya tinggal berdiri saja kita, maka bayangan kita itu adalah bayangan menuju ke arah Ka'bah. Ya, hanya tinggal taruh aja tiang begini, maka bayangannya itu berarti menunjukkan bayangan ke arah kiblat. Makanya kalau posisinya nanti bayangannya begini, ya sholatnya kita harus miring kayak begini. Itu paling mudahnya. Makanya nanti dicek kenapa kita khawatir arah kiblat kita tidak menghadap ke arah Ka'bah. Ini yang kita khawatirkan. Lebih-lebih kita selama ini menghadap sholat seolah-olah menghadap ke arah barat. Boleh nggak sholat menghadap ke timur? Boleh. Boleh apa enggak? Bagi orang yang berada di sebelah baratnya Ka'bah. Ya, orang sebelah baratnya Ka'bah menghadap kemana sholatnya? Mosok sih menghadap ke barat sana lagi? Ini kan bukan ke arah yang kita tuju. Apa? Kiblat. Dan ini adalah kiblat tempat Rasulullah yang paling senang. Bahkan awal Islam kurang lebih 18 bulan ketika turun perintah salat, masih Allah perintahkan salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi kemudian Rasulullah apa? Menghadap ke Masjidil Aqsa, salat di depan Ka'bah memang menghadap ke. Jadi kalau ini Ka'bah, kemudian saat Masjidil Aqsa, Rasulullah mengambil posisi yang sebelah sini. Jadi tetap menghadap ke arah kiblat, yang kiblatnya ini lurus dengan Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Fawalli wajhaka qiblatan tardaha. Maka Allah perintahkan hadapkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhai. Ini yang keempat, persiapan kita. Yang kelima, ketika kita sholat, hendaklah kita sholat dalam kondisi berdiri. Yang kelima itu. Bagaimana posisi berdiri nanti akan kita bahas ketika masuk pembahasan tentang tata cara sholatnya. Kenapa harus berdiri? Karena begini, kalau kita baca Al-Quran, makanya kita belajar, ini sudah kita coba praktikkan dengan beberapa jamaah. Kalau ingin dalam sholat tahajud ada target menghatamkan Al-Quran. Sudah pernah dalam sholat tahajud hatam Quran? Belum, praktek habis ini.
Bukan berarti kita harus hatam satu kali, tidak. Jadi ada target setiap kita tahajud itu, kita ambil satu rakaat satu halaman. Rakaat yang kedua, halaman yang kedua. Salam sudah. Nanti rakaat ketiga, buka. Kita salat lagi terus, insya Allah bisa. Mulai nanti malam praktek. Jangan kemudian Allah Akbar, Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama sudah kulhu, karena kesulitan mencari ayat lagi. Kadang kulhunya balik lagi, Bu. Jadi setiap tahajud levelnya hanya kayak gini terus, contoh muter mulai dari waktu sampai ke belakang. Lantas kapan kemudian kita akan bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat kita? Para sahabat itu, Utsman bin Affan, bahkan beliau dalam setiap sholatnya, kurang lebih dalam setiap 7 hari dia menghatamkan Al-Quran dalam setiap sholatnya. Kita sudah umur 17 tahunan ini, kita belum menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Padahal ingat, orang yang posisi sholat berdiri ketika membaca Al-Quran itu pahalanya 100. Tapi kemudian kalau kita sholatnya duduk ketika sedang membaca Al-Quran, setelah Al-Fatihah kita baca Quran, maka pahalanya 50. Dan orang yang membaca Al-Quran bukan di luar sholat, pahalanya ini 75, pahalanya 50. Dan orang yang membaca Quran dalam kondisi tidak punya wudu itu hanya 25. Tapi kalau kita sudah punya wudu, kemudian kita posisi berdiri baca Quran yang agak panjang, maka bacaan sholat kita itu nilainya 4 kali daripada kita membaca Al-Quran di luar sholat. Makanya posisinya berdiri. Bagaimana cara berdiri? Nanti kita akan bahas. Kenapa? Hati-hati di sini, Bu. Satu ketika sahabat datang menemui Rasulullah. Nabi sedang berada di masjid, sedang ta'lim. Ketika sudah ta'lim, kemudian sahabat ini datang, sholat habis itu, sholat 2 rakaat. Berarti sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau di musola boleh nggak tahiyatul musola? Boleh? Sholat di langgar, ada tahiyatul langgar? Enggak. Berarti kalau sholat di beda sebenarnya sama ya. Kayak yang dipakai Jumatan dengan yang tidak dipakai Jumatan itu sama-sama masjid. Walaupun kecil bangunannya, berdiri sendiri, tapi ya dipakai sholat 5 waktu, hanya nggak dipakai Jumatan. Orang menyebutnya musola, pada dasarnya itu adalah masjid. Jadi kalau kita masuk ke situ, itu sudah sama hukumnya dengan ketika masuk masjid jami. Cuma masjid itu ada 2, ada masjid kecil, ada masjid jami. Masjid jami itu bukan hanya yang di alun-alun, semua masjid yang dipakai Jumatan itu namanya jami'. Apa arti jami'? Jami' Jumat, apa arti Jumat? Jumat apa artinya? Setelah Kamis. Apa arti Jumat? Kalau Ahad artinya apa? Berarti hari pertama. Kemudian Senin, Isnin. Di bahasa Arabnya apa hari Senin? Yaumul Itsnain. Itsnain itu artinya 2, berarti hari Senin. Kalau hari yang ketiga, Thulatha, Selasa. Thulatha itu artinya 3, Selasa. Kalau 4, Rabu. Bahasa Arabnya Arbi'a, Rabu. 4. Yang kelima, Khamis, Khamsun. Khamis 5. Jumat 6. Jumat itu dari kata jamaah. Jamaah itu artinya berkumpul. Makanya kalau hari Jumat itu sholat Jumatnya kumpul. Makanya kalau di zaman Nabi itu sholat Jumat ya sudah posisinya berarti di Masjidil Nabawi jadi satu. Makanya ketika pas hari Jumat bersamaan dengan hari raya, itu ketika para pendatang dari luar yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri bersama Nabi di pagi hari, ketika beliau sudah pagi kan sudah sholat di situ, ketika pulang ke rumah, ini maka boleh Rasulullah izinkan untuk tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena posisinya jauh. Makanya orang kalau sudah habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu boleh kalau mau tidak sholat Jumat, lebih-lebih apabila ada udzur. Makanya Jumat itu artinya
berkumpul. Makanya kalau orang sholat di masjid ataupun di musola tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Apa bedanya masjid dengan musola? Kalau musola itu kamar ibu, dijadikan khusus untuk ruangan sholat, itu namanya musola. Dan orang yang haid, orang nifas, orang junub boleh tidur di situ. Tapi kalau musola-musola kecil yang di pinggir jalan yang memang ada khusus untuk sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Makanya kalau kita masuk ke dalam tahiyatul, sahabat masuk sholat, habis itu kemudian sholat gabung dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Irji, balik, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat karena engkau belum sholat. Tadi Nabi nyaksikan bahwa dia sholat. Ternyata sama itu. Pikiran Nabi itu sholatnya dikira karena buru-buru. Ternyata mungkin kan sholat 2 rakaat buru-buru pingin segera taklim. Akhirnya disuruh sholat lagi. Ternyata dia nggak buru-buru sholatnya, masih tetap cepat ya. Makanya cepat, berdirinya cepat, kemudian rukuknya cepat, sampai 3 kali. Baru kemudian, ya Rasulullah, ini sholatku yang terbaik. Bayangkan, sahabat itu sholat dengan kecepatan yang seperti itu ditegur langsung oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak tumaknina, berdiri dalam kondisi yang tidak benar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai sahabat, kalau kamu berdiri, maka hadapkan wajahmu kepada Allah. Makanya ketika kita sholat nanti disunnahkan takbir sampai salam itu jangan ditutup matanya. Ya Allah. Kenapa ditutup mata? Lebih khusyuk contoh. Padahal Nabi nggak menganjurkan ditutup mata. Kenapa nggak boleh menutup mata? Karena membedakan antara umat Islam dengan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi, lihat orang-orang di luar Islam ketika berada di depan patungnya dia begini, posnya terbuka apa merem? Kok tahu? Lihat di TV. Lihat di TV. Benar. Jadi membedakan. Makanya Rasulullah khaliful Yahud, beda dengan Yahudi. Jadi apa? Nutup mata begini tuh. Makanya kita kalau sholat jangan nutup mata. Akhirnya kalau Allahu Akbar, khusyuk Ustaz. Iya, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua begini. Makanya terbuka. Itu yang pertama, harus terbuka. Yang kedua, kenapa harus terbuka ketika posisi berdiri dan posisi sholat? Karena ketika kita terbuka itu, insya Allah menghilangkan ngantuk. Kemudian kecuali kalau sholatnya terbuka di tempat umum, banyak orang lalu lalang atau mungkin banyak urusan dunia. Kita sholat sebelahnya ada kompor, depannya ada kulkas, ada apa lagi TV. Jadi kalau untuk menunjang kekhusyukan silahkan nunduk dan silahkan tutup mata. Tapi kalau memang sudah tempat sholat khusus namanya musola, berdiri, insya Allah mulai hari ini jangan ditutup mata. Siap ya? Baik. Setelah berdiri, baru kemudian kita boleh kalau duduk dalam kondisi apa? Sakit. Ini yang ke-6. Ini khusus nanti untuk perempuan ya. Meletakkan sutra. Apa sutra itu? Pembatas, terutama bagi perempuan ya. Kenapa? Ada hadis ini untuk perempuan ya. Perempuan itu kalau sholat, maka sholatnya akan batal jika tidak menggunakan sutra. Ketika dia tidak menggunakan sutra, dilewati di depannya itu ada orang yang sudah balik lewat di depannya. Ini ibu sholat di rumah, nggak pakai sutra. Anak ibu yang sudah balik melintas di depan kita, maka itu pemutus sholat kita itu. Dilewati anjing hitam. Tapi insya Allah angin kalau anjing hitam, karena kita sholatnya di rumah. Tapi kalau ada balik nggak pakai sutra, itu menjadi pemutus. Makanya Nabi mengatakan, ini hadisnya sahih itu. Rasulullah mengatakan begini, karena baina musalli Rasulullah sallam wa bainal jidari mamarratus syad. Rabi itu senantiasa sholat itu apa? Menghadap ke dinding. Kalau Nabi tidak punya dinding ketika dalam perjalanan, bahkan kadang kuda beliau yang dijadikan sebagai sutra. Atau bahkan para sahabat sering tombak ditancapkan, diberdirikan, kemudian dijadikan sebagai sutra. Jadi kalau nanti ibu sholat, tapi ingat, ini yang pakai sutra itu hanya yang sholat sendiri. Kalau berjamaah tidak usah.
Kenapa? Karena sholatnya orang berjamaah, maka yang depannya adalah sutrahnya. Jadi kalau sholat sendiri di rumah atau nanti sholat habis sholat berjamaah kemudian sholat ba'diyah, kan banyak orang mundur kan? Banyak orang mundur. Habis itu kemudian sholat nggak pakai sutra. Itu kalau ada orang yang lewat di depannya, maka wajib untuk ditutup. Kalau dia maksa, itu bahkan halal darahnya itu untuk dibunuh. Kenapa? Karena yang melewati memaksa lewat depan orang sholat adalah setan. Makanya perempuan, lebih-lebih perempuan ini yang sholat di rumah, kadang anak kita nyelonong di depannya, hati-hati, itu pemutus sholat ibu. Makanya harus pakai sutra. Jarak antara tempat sujud dengan sutra itu kalau Rasulullah itu hanya mamar rasyad, bisa dilewati oleh kambing. Berarti jaraknya kambing itu berapa lebarnya? Yang jualan sate itu. Jadi jaraknya hanya sebatas apa? Ya selewatnya kambing. Berarti dekat. Terus bagaimana sutra itu? Sunnahnya sutra itu harus lebih tinggi dari tempat sujudnya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan pokoknya sudah ada garis. Jadi kalau kita pakai karpet itu kan sudah ada garis. Kalau sudah garis memang itu sudah sutrahnya. Tapi lebih aman sudah yang lebih tinggi. Kan diibaratkan seperti di belakang kalau unta kuda itu belakangnya pelana. Setinggi itulah kemudian dari tempat sujud dengan sutrahnya harus lebih tinggi sutrahnya. Taruh aja sudah, bantal boleh, intinya yang kalau nanti ada orang mau lewat setelahnya sutra, itu sudah tidak menjadi pemutus sholat kita. Dan ini wajib. Lebih-lebih kalau sholat sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini persiapan sholat kita. Yang terakhir yaitu berniat. Baik, insyaallah sudah gak ada masalah di niat. Sudah kita bahas kemarin. Niat di mana? Di hati. Insyaallah semuanya sepakat niat di hati. Apa dalilnya? Masih ingat dalil yang dipakai bagi yang niat di hati? Lupa? Alhamdulillah. Ada dua perbedaan pendapat, tapi semuanya sepakat ya. Niat. Kenapa niat itu masuk di persiapan sholat? Karena niat itu kalau nanti dimasukkan dalam sholat gak tepat. Jadi kan orang mau melaksanakan sholat berarti apa? Niat dulu. Dan niat itu tempatnya di hati. Ada yang di hati, ada yang dibantu dengan ucapan di lisan. Mana dalilnya yang di hati? Surah yang ke-50 ayat 16. Yang membantu dengan lisan surah yang ke-50 ayat yang ke-18 nih. Ini yang dipakai oleh saudara kita, orang yang senantiasa menganjurkan usolli ketika mau sholat. Sedangkan yang tidak usolli mau sholat, yang ini yang menetapkan di hati. Apa kata Allah? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami kata Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Ini persiapan dalam kondisi sholat. Setelah kita akan masuk kepada bab tata cara sholatnya. Baik, kita bahas dulu tata cara sholat. Pertama, takbir. Insyaallah gak ada masalah takbir. Bagaimana takbir Rasulullah? Cara takbir itu ada 3 cara mengangkat tangannya. Cara mengangkat tangan. Yang pertama, di sebuah hadis, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi posisinya kita dari bawah. Yang pertama itu mengangkat tangannya dari bawah, itu sudah diikuti dengan takbir. Pasti begitu. Allah. Jadi dari bawah ini sudah lisan mengikuti gerakan tangan ini, diikuti oleh lisan. Ini yang pertama, ini hadisnya. An Abdullah an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah salat. Iftatahat takbir fi salati
Beliau kemudian apa? Membuka salatnya dengan takbir, farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma khadwa mankibaihi. Jadi pertama Rasulullah itu mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Selama ini ibu pakai yang mana? Angkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru angkat tangan, atau bersamaan? Kadang-kadang Ustaz saat tepak ini sih. Ini sahih hadisnya ini. Jadi pertama dari bawah, dari lurus, ketika sudah angkat Allahu Akbar. Dan takbir itu kalau Imam Syafi'i takbirnya agak panjang. Allahu Akbar. Kalau Imam Ahmad pendek. Allahu Akbar. Makanya lihat orang-orang kalau di Madinah, di Makkah itu ketika sholat, imam pertamanya apa? Allahu Akbar. Baru nanti apanya? Badal imamnya baru yang panjang. Allah, ini yang panjang. Kenapa? Perbedaannya kalau Imam Syafi'i itu mulai dari takbir Allah, ini menghadirkan niat di dalamnya. Makanya kemudian gerakannya lebih lama. Tapi kalau Imam Ahmad menempatkan niat itu tadi di luar salat, jadi masuk persiapan salat. Makanya ketika sudah takbir, sudah tidak usah lagi menghadirkan niat. Gak usah kemudian usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Sudah Allah tahu posisinya. Kalau di depan ya namanya, kalau di belakang ya sudah usah imaman, ya Allah ngerti imaman. Ya Allah sudah posisi sudah di depan sendirian, di belakang banyak orang, tidak usah ngomong pun namanya. Makanya ada doa kadang yang mohon maaf, ada doa yang pemborosan menggunakan kata. Jadi semula kemudian biar doanya semakin indah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah di halaman ini, di masjid di SD Muhammad 9 ya Allah, aku bersimpuh duduk di hadapanmu ya Allah, bersujud di hadapanmu ya Allah, dalam kondisi gak usah Allah ngerti. Makanya kemudian kalau mau berdoa itu apa? Apa kata Allah? Jadi kalau doa apa? Puji Allah. Gak usah kemudian kita apa? Menunjukkan aku di sini ya Allah. Allah tahu. Jadi puji Allah dulu. Maka disebutkan apa? Ismullahil a'zam. Nama-nama Allah yang agung dipuji. Habis itu kemudian lontarkan, aku minta ini ya Allah. Makanya ketika kita sholat sudah tahu kalau di belakang ya namanya. Nah, yang repot kan nanti kalau kita mau merubah niat. Salat zuhur terlambat 2 rakaat, takbir belakang imam. Allah, sebelum takbir apa? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati apa? Ma'muman lillahi ta'ala. Terus takbir. Imam dapat 2 rakaat salam. Kita karena kurang 2 rakaat nambah posisinya sebagai makmuman. Ada orang temennya baru datang, aduh, tadi aku makmuman. Ditunjuk berarti sudah. Terus gimana cara merubah niatnya? Loh tadi kok pakai usolli? Tak rubah. Jadi niat itu yang benar memang sudah cukup di hati. Hanya ada orang yang menguatkan menggunakan lisan. Seandainya lisan bertentangan dengan hati, maka yang Allah lihat hanya di hati. Sedangkan yang di lisan tidak Allah lihat. Seandainya begini lah, lisannya benar itu. Usolli fardhu dhuhr, hatinya ya Allah ada jalan mertua. Secara ini kan sudah niatnya salah kan, tapi secara lisan benar. Apakah salat kita diterima? Tidak. Maka tata cara takbir yang pertama mengangkat tangan bersamaan dengan lisan, berarti suara bersamaan dengan gerakan. Yang kedua, mengangkat tangan dulu sebelum takbir. Jadi contoh begini, apa? Angkat dulu, sudah posisi begini baru kemudian Allah. Jadi diangkat dulu. Kan kadang ada yang seperti itu. Kadang Allah. Jadi sudah posisi siap baru kemudian Allahu Akbar. Yang paling banyak kayaknya yang ini. Menempatkan posisi tangan dulu sudah di atas, baru kemudian apa? Allahu Akbar. Ini sebenarnya sahih.
Hadisnya sama, lihat. Dari Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Kata Ibnu Umar, kalau Nabi itu sholat, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu. Nabi dengan ini, bahu. Yang ini berarti. Yang ini. Jadi angkat tangan dulu sejajar dengan bahu. Setelah jajar dengan bahu kemudian apa? Takbir. Ini sahih hadisnya. Kalau yang pertama tadi apa? Bersamaan Allahu Akbar. Kata-kata bar itu berarti penutup bahwa gerakan ini sudah selesai. Terutama ketika menjadi imam ini hati-hati. Kenapa? Kalau sudah kata bar terucap kemudian kita masih di posisi bergerak, maka nanti makmum mengikuti gerakan kita, maka makmum itu bersamaan gerakannya dengan imam. Makanya hadisnya idza kabbara fi'il madhi itu. Sini hadisnya kalau memahami biar ibu nanti tidak mendahului gerakan imam, karena orang yang terbiasa mendahului gerakan imam nanti akan bangkit dari kubur itu wajahnya diserupakan seperti himar. Lihat hadisnya. Idza kabbara fakabbir. Apa artinya? Jika kabbara, ini fi'il apa? Fi'il madhi. Apa makna madhi? Telah. Berarti begini, jika imam telah takbir, fakabbir, baru kemudian makmum langsung mengikuti gerakan imam. Makanya tidak boleh kalau kita sholat berjamaah, sholat subuh contoh, imam sudah posisi dari sujud terakhir, sudah posisi duduk, sudah tahiyat, kita masih lama, masih enak dengan apanya? Sujudnya, berdoa banyak di situ. Nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ini menggunakan fa. Makanya bahasa itu kan ada 3, ada fa, ada wa, ada thumma. Ini artinya apa? Kalau fa itu seketika itu. Kalau wa ada jeda. Seandainya ini menggunakan idza kabbara wa kabbir, berarti boleh kita apa? Memperlambat dari gerakan imam. Kalau ini tidak, fa itu berarti mana? Segera imam selesai kabbar Allahu Akbar. Dengar kata bar, berarti posisi imam sudah sempurna, baru kemudian makmum mulai bergerak. Makanya jangan pernah bergerak terlebih dahulu sebelum mendengar kata bar. Jelas? Yang ketiga, tata cara takbir yang ketiga mengangkat tangan. Yang ketiga itu apa berarti? Suara dulu, takbir dulu. Berarti apa? Lisan dulu baru gerakan. Kalau yang pertama bersamaan, yang kedua gerakan dulu baru takbir. Kalau yang ketiga takbir dulu baru gerakan. Ini yang ketiga, sama-sama sahih, insyaallah. Jadi hanya tinggal pilih, nanti ambil posisi yang paling enak seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah kita mengangkat tangan, baru posisi tangan di mana? Di mana posisi ketika kita mengangkat tangan? Ada 2, ini hadisnya. Yang pertama, meluruskan dengan pundak. Dan perhatikan posisi tangan ketika kita sholat, posisi tangan juga harus menghadap ke arah kiblat. Maka nggak boleh takbir posisi begini. Jadi telapak tangan juga sama harus ke arah kiblat. Ini sudah nggak menghadap ke arah kiblat. Jadi posisinya harus terbuka. Kemudian ini jangan dibuka begini, ini harus menutup. Dan posisinya seperti ini, lurus dengan pundak. Ini takbir yang pertama. Allah. Jadi sampai kemudian bagian dada tertarik. Makanya laki-laki dengan perempuan, ingat, laki-laki dengan perempuan posisi sholatnya sama, tidak ada perbedaan. Mulai gerakannya, bacaannya, posisinya sama. Yang membedakan laki-laki dengan perempuan hanya kalau pas sholat jamaah. Kalau imamnya salah bagi laki-laki, subhanallah. Tapi bagi perempuan, tepuk tangan. Tepuk tangan, salah. Itu perbedaan pertama.
Kenapa? Karena ketika sholat, kalau nanti perempuannya bilang subhanallah, apalagi lebih banyak laki-laki, dikhawatirkan ucapan tadi itu akan mengganggu kekhusyuan makmum yang sholat di situ. Kecuali kalau yang menjadi imamnya adalah suami ibu, sholat berjamaah di rumah, yang menjadi makmumnya adalah istri. Makanya kalau kemudian suami salah, Allahu Akbar, suami kemudian membaca wadduha wal makmum diem contoh. Ini gak benar sampai subuh enggak? Jadi kalau tidak dikhawatirkan akan ada fitnah, maka perempuan boleh walaili bingung juga. Akhirnya sama istri itu saja sudah bab, walaili itu saja. Salah. Jadi boleh menegur bacaan imam yang salah walaupun imamnya laki-laki jika yang menjadi makmum adalah keluarga, ada anak di situ perempuan semua, kemudian suami sendiri di rumah ngimamin, maka kalau salah jangan hanya tepuk wadduha ya nggak selesai. Makanya ada perlu perbaikan. Nyata saya ketika di pondok karena masih waktu itu sholat masih kalau sholat Jumat atau sholat pas puasa taraweh itu dulu laki dengan perempuan itu menjadi satu. Tapi kalau lakinya di depan di dalam masjid, perempuannya nanti di ruangan khusus, tapi jadi satu dulu. Karena mungkin masih baru lah ditunjuk, ingin menunjukkan bacaannya bagus. Ketika sudah rakaat kedua itu lupa bilang al-Fatihah, lupa. Akhirnya Allah Bismillahirrahmanirrahim wadduha subhanallah wadduha subhanallah wadduha. Bingung kan? Salah yang negur salah. Kalau salah bacaan jangan subhanallah. Akhirnya terakhir Al-Fatihah. Sadar kalau dia pernah di Bali juga sama. Dari pondok diutus dakwah safari dakwah Ramadan, ngimamin sholat isya. Sadarnya imam itu sholat tarawih. Jadi 2 rakaat salam. Assalamualaikum, subhanallah, assalamualaikum. Berdiri lagi, Allah, subhanallah. Karena bingung kan, subhanallah mau diapain ini kan? Akhirnya temennya yang sama-sama dari pondok al-isya ini ya. Jadi laki-laki dengan perempuan salatnya sama, takbirnya sama. Apa buktinya sama? Karena Nabi hadisnya apa? Sallu kama ra'aitumuni. Lihat siapa salatnya? Nabi. Kalau perempuan lihat siapa? Apakah ada Aisyah? Bagi perempuan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya perempuan lihat aku salat. Udah, ikut siapa? Nabi. Berarti gerakannya sama. Sujud dulu kan kalau kita masih di SD dapain laki-laki begini, perempuan begini. Iya kan? Berarti beda laki-laki dengan perempuan. Dan terus yang ngajarin begini siapa? Rasulullah ngajarin begini. Nah ini makanya kemudian kita bahas ini pelan-pelan. Jangan sampai kemudian kualitas salat kita sebagaimana pas kita diajarin masih pelajaran SD. Jadi yang pertama posisi takbir, ngangkat tangan ada 3. Pertama bersamaan, yang kedua mendahulukan gerakan baru kemudian takbir, yang ketiga mendahulukan takbir baru kemudian diikuti oleh gerakan. Sekarang menempatkan posisi. Di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebentar posisi jari dulu. Ini ada sebuah hadis. Idza dakhala fis salati rafa'a yadayhi maddan. Kalau Rasulullah itu mau mulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya maddan. Maddan itu artinya madda yamuddu, memanjangkan, menegakkan jari. Berarti bukan begini. Kalau begini kan enggak tegak. Berarti posisinya maddan, menegakkan jari. Seperti ini, menegakkan jari. Kemudian dan dikatakan wa asyara Abu Amir biyadi wa lam yufarrij baina asabi wa lam yudammaj. Dan Abu Amir ketika Nabi mengatakan ketika Nabi sholat maka beliau meluruskan jari-jarinya. Apa kata beliau? Beliau mengisyaratkan tidak merenggangkan dan tidak juga
merapatkan, jadi biasa, jadi tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, jadi biasa, tapi kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini posisi ketika kita ingin melaksanakan salat. Setelah itu kemudian posisi tangan harus sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Ingat ya, yang sejajar dengan telinga itu posisi jari, bukan posisi jempol. Selama ini kadang kalau saya masih di SD itu atau di SMP diajarin lurus dengan telinga, itu yang patokannya apa ya? Jempolnya. Jadi kadang salatnya begini. Kan yang lurus tuh hanya ini, lurus. Yang pertama lurus atau lurus dengan pundak. Ini posisi salatnya. Tapi banyak macam-macam orang takbir. Ada yang ada yang begini. Itu kan macam-macam. Bahkan ada yang Allah. Ada yang macam-macam. Dalilnya mana? Dalilnya ada itu. Mana? Ada sebuah hadis yang sifatnya umum. Ketika Rasulullah melakukan sebuah kebaikan, maka beliau dahulukan yang kanan. Makanya ketika takbir biar yang kanan dulu yang sampai, maka diputar. Ini kan baik sholat. Makanya karena sholat itu baik, biar yang kanan duluan, akhirnya Allah. Nah, ini kan ini nyampe, baru ini masuk. Boleh. Ya, namanya pemahaman. Tapi Nabi nggak ngajarin begitu. Ya sudah, idza kabbara fakabbir segera, enggak usah diputar. Ada yang pasti ada Allah. Ada yang begini. Nanti ada banyak macamnya nih Bu. Pembahasan ini meletakkan tangan di dada itu sampai ada 6 jenis posisi tangan. Dan itu semuanya ada pendapat daripada imam madhab. Jadi posisi meluruskan tangan dua. Posisi yang pertama pundak, yang kedua, dan ini posisi ini akan berjalan 4 kali takbir. Kapan 4 kali takbir ini? Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir mau ruku, yang ketiga takbir bangkit dari ruku, yang keempat takbir rakaat yang ketiga. Jadi rakaat ketiga mau menjelang ketiga setelah tahiyatul awal itu, ketika kita takbir maka posisinya semula sama dengan itu. Kalau takbiratul ihramnya kita sangat begini, maka nanti ketika takbir mau ruku, takbir bangkit dari ruku, posisinya meluruskan dengan bahu. Dan ini juga menentukan ketika kita mau sujud. Kalau kita sujud itu kalau takbirnya menggunakan lurus dengan pundak, maka nanti ketika kita sujud posisi tangan juga lurus dengan pundak. Tapi kalau kita meluruskan dengan telinga, sejajar dengan telinga, maka nanti posisi duduk akan seperti itu. Dan ini tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ada hadis sahih hadisnya, di mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di punggung tangan kiri, di punggung tangan kiri. Ini tadi hadisnya ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari yang menggunakan takbir tadi itu di 4 posisi yang ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi khadba mankibaihi. Rasulullah itu ketika salat mengangkat kedua tangannya khadwa mankibaihi, setinggi apa? Mankibun, pundak. Ya, Rasulullah ketika salat mengangkat kedua tangannya khadwa mangki, sejajar dengan kedua pundaknya. Idza iftataha shalah, ketika takbiratul ihram, wa idza kabbara lirruku, ketika beliau takbir mau ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, berarti i'tidal. Jadi nanti posisi ketika takbiratul ihram yang sama di 4 posisi yang di hadis ini. Yang kedua, ini yang meluruskan dengan hadwa udhunaihi, kedua telinganya. Hadis pertama riwayat Al-Bukhari, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Baihaqi. Secara urutan kesahihan hadis yang paling kuat yang mana? Baihaqi dengan Al-Bukhari lebih kuat yang mana? Bukhari. Berarti salat yang paling, tapi ini kan pilihan ya, sama-sama sahih. Berarti yang lurus dengan pundak.
Dan ini juga berlaku ketika takbir, mau rukuk sama mau sujud. Kadang kita mohon maaf. Ketika sudah dari rukuk begini, Sami'allahu liman. Ini kadang sudah nggak ke posisi semula, padahal ini harus ke posisi semula. Makanya nanti kita rubah itu gerakannya bagaimana ketika Rasulullah mencontohkan. Ini posisi tangan. Lihat ada 3 posisi tangan. Yang pertama pas di punggung tangan kiri. Yang pertama. Ini sahih hadisnya. Kedua pas di pergelangan. Ini yang di pergelangan. Ini yang ketiga di lengan. Jadi posisi ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 posisi. Di sini jelas hadisnya, apabila Rasulullah SAW ketika salat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ala dhahri kaffi al-yusra warruhsi al-wasa'id. Nabi itu kalau takbir meletakkan tangan kanannya kadang di punggung. Dan ini untuk perempuan yang paling enak yang ini ketika salat. Salat posisinya seperti ini. Dan ini nggak usah digenggam. Jadi posisinya seperti ini. Ini kalau perempuan paling enak. Atau yang kedua warrusghi atau di pas pergelangan. Atau yang ketiga wasa'id atau di pertengahan. Ini hadisnya sahih. Jadi posisinya seperti ini atau ini ketemu dan kemudian ini dilingkarkan antara jari jempol dengan jari telunjuk. Kalau bisa nih istilahnya dilingkarkan sampai bertemu. Yang nggak ketemu berarti lengannya besar. Saya ketemu. Ada yang nggak ketemu? Berarti jarinya yang kurang panjang. Jadi ini pertama posisi di sini atau yang ketiga. Ketiga di pergelangan di sini. Posisinya seperti ini. Bebas pilih yang mana, hadisnya satu, tapi Nabi menyebutnya langsung 3. Kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang di lengan. Yang tidak boleh begini. Ini sudah lebih kemudian begini. Ini nggak benar. Jadi sholat itu ketika Rasulullah menggambarkan, ini baru gerakan-gerakannya, belum kita bahas nanti bacaannya. Jadi ada 3. Yang pertama, kedua, sama ketiga. Kemudian meletakkan di dada. Ini definisi dada, inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kita bahas dulu. Rasulullah mengatakan apa? Kalau sholat wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra ala sadrihi. Rasulullah itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, sadrun di dada. Mana dada itu? Mana definisi dada, Bu? Ada yang begini, dada. Ada yang begini bilang apa? Kenapa nggak bilang tangan? Ini apa? Tangan. Harusnya kan tangan kanan. Dada, definisi dada inilah terjadi perbedaan. Ada 6 posisi yang disepakati oleh ulama yang 4 madhab. Yang pertama definisi dada itu paling atas itu ada tulang tulang belikan. Ini yang 2 benjolan ini tulang. Ini paling tinggi. Berarti harus bawahnya ini. Kemudian sampai kemudian ke bawah. Sampai di atasnya pusar. Jadi pusar ini masih ada yang mendefinisikan masuk di dada. Kemudian makanya posisinya ada 6 posisi itu. Ada yang posisi begini. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang dilurus dengan pusar, bahkan ada di bawah pusar. Bahkan ada yang di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena posisi jantung, posisi hati itu di sebelah kiri katanya. Makanya kemudian ketika sholat agar hatinya tidak kemana-mana, maka diberikan. Ini namanya juga keyakinan. Tapi kalau kita nggak usah ikut yang itu, ikut yang Nabi contohkan. Mana sadrun itu ulama akhirnya apa?
apa? Yang masyhur. Ulama masyhur mendefinisikan dada itu mulai dari atasnya pusat sampai kedua tulang ini. Maka silahkan cari posisi mana yang paling enak. Maka kalau laki-laki paling pas di sini sudah. Di pos dada. Kalau di sebelah kiri ini sudah bukan dada. Ini masuk apa? Rusuk. Makanya Nabi kan mengatakan ala sadri, letakkan di dadanya. Silahkan pilih. Tidak, tadi posisinya sudah tangan 3, kemudian posisi dada itu patokannya di bawahnya apa? Tulang ini sampai di atasnya pusar. Silahkan cari mana yang paling pas. Jangan seperti ini. Ada yang sholat seperti ini. Ini kayaknya sepertinya apa? Ketika sholat itu kurang semangat ketika benar-benar melaksanakan sholat. Kita khawatir yang seperti itu. Setelah itu kemudian memandang ke tempat sujud. Ini juga tidak kalah pentingnya. Makanya jangan selama ini nutup mata. Kalau Anda ya. Tapi kalau selama ini terbiasa nutup mata, ketika nggak nutup mata kadang apa? Mata kita kadang ya keliaran lagi. Makanya Nabi meletakkan posisi mata ini ke tempat sujud kecuali nanti ketika tahiyat. Kalau tahiyat kemana posisi mata? Ke arah tangan, jari. Memandang ke tempat sujud. Selanjutnya membaca doa iftitah. Sudah lihat di doa iftitahnya itu? Kita lihat dulu sebentar bukunya iftitah. Sudah dapat semua fotokopiannya? Dibuka iftitah. Ketika iftitah itu yang selama ini diajarkan di sekolah dulu, itu kita diajarkan apa? Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dilanjutkan dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal hafal. Sekarang kita bahas dulu Ibu. Pertama, lihat dulu hadisnya. Iftitah. Paling atas diriwayatkan siapa iftitahnya? Siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Ulama sepakat bacaan hadis yang paling kuat itu setelah Al-Quran, maka dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena dua imam inilah yang paling kuat hafalannya, paling selektif dalam menempatkan hadis ini sahih ataupun tidak sahih. Makanya kemudian kalau dua tokoh ini tidak memasukkan hadis dhaif di dalam kitabnya, makanya dua kitab ini judulnya kitab Sahihain, dua kitab yang sahih. Sedangkan yang lain Imam Ahmad, Imam Abu Dawud itu tidak menggunakan sahih, langsung menggunakan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Nah ini kenapa? Karena At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud itu masih memasukkan hadis dhaif selama hadis dhaif itu tidak terkait dengan masalah akidah. Yang banyak dimasukkan hadis dhaif ketika terkait dengan apa? Fadailul a'mal, keutamaan amal-amal ini. Maka kalau dua ini sepakati yang paling kuat adalah Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita bahas sebentar pelan-pelan. Kalau Al-Bukhari dan Muslim itu ketika iftitah membaca Allahumma ba'id baini. Dan ini insyaallah yang dipraktekin di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini. Kenapa yang digunakan ini? Ternyata ketika kita sholat itu, lihat maknanya Allahumma ya Allah ba'id baini. Apa arti ba'id? Ba'id, bu'dun, jauh. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku. Berarti ketika kita sedang sholat itu kita minta jadikan sholat ini sarana agar Allah jauhkan kita dari dosa. Ini paling pas untuk dipakai dalam setiap sholat. Kenapa? Karena sholat duhur sampai sholat asar, dosa kita antara duhur dengan asar, ketika sholat asar diampuni. Tapi kalau mau tahajud paling pas
Itu yang nanti kalau menggunakan wajah tuh. Tahajud kan Pak? Wajah tuh. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku. Ini kan posisi apa? Pas lagi sendiri kan, tahajud sendiri hanya kepada Allah. Wajah tuh, gak usah pakai ini. Kalau ini wajah tuh, itu dipakai sama Nabi ketika menyembelih binatang kurban. Jadi yang iftitahnya pakai ini wajah tuh, itu dirubah. Gak usah kata ini, langsung wajah tuh. Lihat hadisnya. Ada kata ininya, langsung wajah tuh. Kalau nanti ada kata ini wajahku, nanti gak enak. Jadi, waktunya habis. Selesai. Pas ya, ada pertanyaan mungkin dari sampai apa iftitah ini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Insyaallah tata cara salatnya nanti dirubah itu. Gerakannya, terutama gerakan dulu. Karena sahabat tadi yang sholat di depan Nabi disalahkan gara-gara apanya? Kan gerakannya. Nabi kan tidak mendengar bacaannya. Kenapa tidak mendengar bacaan? Karena Nabi sedang taklim, kemudian sahabat ini datang buru-buru melaksanakan sholat 2 rakaat. Ternyata ketika selesai baru kemudian apa kata Rasulullah? Irji, balik. Fa innaka lam tusalli. Kau belum sholat. Sholat lagi. Ternyata kebiasaan dia itu gerakannya cepat. Akhirnya sholat itu disalahkan. Jadi gerakan saja. Kalau tidak mencontoh dari Nabi, kita khawatir gerakan itu salah. Kalau gerakannya salah, maka nanti gerakan yang lain dalam sholat ini akan salah. Makanya nanti sampai pembahasan ini akan kita bahas terakhir sholat yang sia-sia, 60 tahun sholat belum diterima oleh Allah. Itu yang kita takutkan. Lebih-lebih kan umur ibu masih 25, masih ada sarana untuk memperbaiki dari sholat-sholat yang salah. Baik, cukup insyaallah, dan waktu kita lanjutkan. Kalau sudah tak siapkan juga apa sholat yang sia-sia, tapi ternyata waktu yang harus memisahkan kita. Di sini sholat yang sia-sia sedikit saya gambarkan. Dan sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Ini hadis. Ternyata ini hadisnya. Innar rajul, ada salah seorang di antara kalian la yusallina sittina sana. Dia sudah sholat, melaksanakan sholat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu sholata, dan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini yang kita takutkan. Sholat kita yang kita lakukan dalam setiap hari minimal 5 kali kita sholat. Kita tambah dengan qobliyah, ba'diyah, kita tambah dengan duha, kita tambah dengan tahajud, kita tambah dengan apa lagi? Ya, qobliyah, ba'diyah itu rawatib. Apa lagi? Sholatnya? Sholat tulu, isyraq, kita tambah juga dengan sholat taubat. Kita khawatir gerakan-gerakan yang belum menunjukkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Nabi mengatakan kenapa tidak diterima ya. Ternyata tidak diterima itu penyebabnya hanya gerakan. Lihat, la'allahu yutirmar ruku', bisa jadi dia rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Berarti apanya ini? Gerakan, sujudnya rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak. Itu yang menjadikan asbab tidak diterimanya. Dan ada sebab nanti internal, ada eksternal. Nanti insyaallah akan kita bahas pelan-pelan. Insyaallah ya. Praktek dari awal ya. Gak ada pertanyaan? Jelas? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah dengarkan sharing ilmu tentang perbaiki sholat dari Ustadz. Ternyata waktu 1,5 jam kita baru bisa memperbaiki takbir aja ya. Jadi nanti kita langsung praktekkan di rumah. Untuk sampai sujud mungkin masih berapa bulan lagi. Bulan depan kita ketemu lagi untuk memperbaiki sholat yang gerakan berikutnya dan bacaan-bacaannya. Baik, karena doa kafaratul majlis sudah ditutup sama Ustadz, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mama-mama semua. Mudah-mudahan istiqomah untuk hadir di kajian rutin kita setiap hari Jumat jam 8 pagi. Terima kasih sudah hadir. Dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.